Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembaca yang budiman. Selamat datang di kisah yang penuh emosi dan perjalanan hidup yang menyentuh hati. Dalam cerita ini, kita akan menyaksikan bagaimana seorang wanita bernama Sari menghadapi pilihan sulit yang mengubah hidupnya selamanya. Dengan harapan dan penyesalan, Sari berjuang untuk mendapatkan kembali cinta yang telah hilang. Jika kalian menyukai cerita ini, mohon dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti dan mendorong kami untuk terus berkarya. Mari kita ikuti perjalanan Sari dan temukan bagaimana dia berusaha memperbaiki kesalahannya, meski dihadapkan pada kenyataan yang menyakitkan. Matahari mulai terbenam di balik bukit, memancarkan sinar oranye keemasan yang menyelimuti desa kecil tempat Sari tinggal. Di sebuah rumah reot dengan atap bocor dan dinding yang mulai lapuk, Sari duduk di lantai tanah, menatap seonggok nasi di atas piring. Hanya itulah yang tersisa untuk makan malam anak-anaknya. Ayu, Bima, dan Dian duduk mengelilinginya dengan mata yang berbinar berharap. Namun Sari hanya bisa menelan ludah, menahan tangis yang siap meledak. Mereka terlalu muda untuk mengerti apa arti kemiskinan, tetapi mereka merasakannya setiap hari. Perut-perut kecil itu sering keroncongan di malam hari, dan Sari tak mampu berbuat banyak selain memeluk mereka erat hingga tertidur. Setiap hari bagi Sari adalah pertarungan tanpa akhir. Sejak suaminya meninggalkannya 5 tahun lalu tanpa kabar, dia harus menjadi tulang punggung keluarga. Dulu dia masih memiliki suami yang bisa diandalkan, meski hidup tak pernah mudah. Tapi sekarang, beban hidupnya terasa 2 kali lebih berat. Sari bekerja keras menjajakan dagangannya keliling desa, namun keuntungan yang ia dapat tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Kadang-kadang, dia harus berhutang pada tetangganya hanya untuk membeli sekilo beras, dengan janji akan membayar kembali entah kapan, tanpa tahu apakah hari itu akan tiba. Hari-hari berlalu tanpa harapan. Pakaian anak-anaknya sudah penuh tambalan, tubuh mereka semakin kurus, dan wajah mereka tak lagi ceria seperti dulu. Sari sering terjaga di malam hari, duduk di depan jendela, memandang langit malam yang kelam tanpa bintang. Di dalam hatinya, ia sering bertanya-tanya, apakah semua ini adalah kutukan hidupnya? Mengapa kemiskinan seakan menjadi nasib yang tak terhindarkan? Sari tahu dia tak boleh mengeluh, karena anak-anaknya adalah anugerah terindah, tapi kadang rasa frustrasi itu begitu kuat hingga rasanya seperti duri yang menusuk dalam-dalam. Dia ingin memberi mereka kehidupan yang lebih baik, tapi setiap kali mencoba bangkit, seolah ada tembok besar yang menjatuhkannya kembali. Di tengah derita yang tak berujung, Sari sering teringat masa lalunya, masa-masa sebelum kemiskinan benar-benar menghancurkan hidupnya. Ia dulu adalah gadis yang penuh mimpi. Ada banyak harapan tentang masa depan yang lebih cerah, tentang cinta yang sempurna dan keluarga bahagia. Namun, semua mimpi itu sirna saat kenyataan menghantamnya tanpa ampun. Saat suaminya pergi tanpa penjelasan, dunia Sari runtuh. Dia tidak hanya kehilangan pasangan hidup, tetapi juga kehilangan tumpuan dan harapan. Sari berjuang keras agar anak-anaknya tidak melihat penderitaannya. Dia tersenyum setiap pagi ketika mengantarkan mereka ke sekolah, meski hatinya remuk karena tak tahu dari mana uang makan esok hari akan datang. Kadangkala, dia merasa putus asa dan lelah, begitu lelah hingga tak jarang ia berpikir untuk menyerah saja. Tapi tiap kali Ayu, si sulung, meraih tangannya dan berkata, ibu, jangan khawatir. Aku akan bantu ibu nanti." Sari merasakan semburat harapan yang kecil. Namun, dalam hatinya yang terdalam, dia tahu janji itu tak cukup untuk membebaskannya dari kemiskinan. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Sari duduk di sudut rumah, memeluk lututnya,
dan menangis. Bukan hanya karena lelah fisik, tetapi juga karena perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Dia merasa telah gagal sebagai ibu, gagal memberikan kehidupan yang layak bagi buah hatinya. Tangannya gemetar saat dia merapalkan doa, berharap keajaiban akan datang. Tetapi, setiap pagi tiba, kenyataan yang sama menyambutnya. Kekosongan di kantongnya dan perut-perut yang tak pernah kenyang. Di antara rasa sakit yang tak kunjung reda, ada sekelumit kebencian yang mulai tumbuh di dalam hati Sari. Bukan pada anak-anaknya, tapi pada nasib buruk yang terus menghantuinya. Dia mulai bertanya-tanya, apakah ini semua akibat dari cinta yang salah? Apakah hidupnya akan selamanya seperti ini, terjebak dalam lingkaran kemiskinan tanpa ujung? Sari mulai meragukan apakah cinta dan kasih sayang cukup untuk membahagiakan anak-anaknya. Kadang-kadang, dia bermimpi tentang kehidupan lain. Kehidupan di mana dia tidak harus menderita setiap hari. Di saat-saat itu, benih sebuah ambisi mulai tumbuh di dalam hati Sari, meski dia belum menyadarinya sepenuhnya. Ada suara kecil yang berbisik di kepalanya, mengatakan bahwa dia layak mendapatkan lebih dari ini. Bahwa hidup di luar sana lebih indah dan penuh kemewahan, jika saja dia berani mengambil langkah besar. Malam itu, di bawah langit tanpa bintang, Sari memandang ke kejauhan dengan hati yang bergejolak, tidak menyadari bahwa hidupnya akan segera berubah, dan bahwa harga yang harus dia bayar akan lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Sari masih terperangkap dalam rutinitas hidup yang menyesakan. Namun, suatu hari, sebuah kesempatan tak terduga menghampiri. Temannya yang sudah lama menetap di kota besar, Ratih, kembali ke desa untuk menjenguk keluarganya. Ratih, yang dulunya sama miskinnya dengan Sari, kini hidup mewah setelah menikahi seorang pengusaha kaya. Wajahnya yang berseri-seri, pakaian mahal yang dikenakannya, serta perhiasan yang berkilau membuat Sari merasa begitu kecil di hadapannya. Namun, Ratih tidak sombong. Ia malah mengundang Sari untuk datang ke pesta besar di rumah mewah keluarga suaminya di kota. "Kamu harus lihat, Sari. Mungkin ini bisa mengubah hidupmu," ujar Ratih setengah menggoda. Sari ragu, namun setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk menerima undangan itu. Malam itu, dia meminjam baju terbaik dari tetangganya dan bersiap untuk berangkat ke kota. Ini adalah pertama kalinya Sari meninggalkan desa setelah bertahun-tahun. Hatinya penuh dengan kecemasan, tetapi juga diselimuti harapan samar. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesaat sebelum berangkat, Ayu, anak sulungnya, memeluknya erat. "Ibu hati-hati, ya," katanya dengan suara kecil yang penuh kepolosan. Sari menahan air mata, mencium kening anak-anaknya, dan pergi dengan perasaan campur aduk. Saat tiba di rumah besar itu, Sari merasa seakan melangkah ke dunia lain. Lampu kristal menggantung di langit-langit, musik orkestra mengalun lembut, dan orang-orang yang hadir terlihat begitu elegan, mengenakan pakaian mahal yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Sari merasa canggung dan hampir tak berani melangkah lebih jauh, tetapi Ratih segera menyambutnya dengan pelukan hangat. "Lihatlah dirimu, kamu terlihat cantik," ujar Ratih. Namun, perhatian Sari dengan cepat tertuju pada sosok di ujung ruangan, seorang pria tampan berjas hitam elegan yang tampak berbeda dari tamu-tamu lainnya. Pria itu memandang Sari dari kejauhan, tatapannya dalam dan penuh arti. Ratih memperkenalkan pria itu sebagai Raka, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak bisnis di kota. Raka terkenal karena pesona dan kekayaannya, tetapi malam itu, dia hanya tertarik pada satu hal, Sari. "Anda cantik sekali," katanya dengan suara rendah, membuat jantung Sari berdetak lebih cepat.
belum pernah ada pria yang memuji Sari dengan cara seperti itu. Hatinya bergetar, dan sejenak dia lupa tentang rumah reot, nasi yang hampir selalu habis, dan anak-anak yang menunggunya di rumah. Di hadapan Raka, semuanya terasa lenyap, seakan dia layak berada di dunia yang berbeda, dunia kemewahan yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Raka tidak membuang waktu untuk mendekati Sari. Dia dengan cepat mengajak Sari berbincang, menanyakan kehidupan Sari, dan dengan bijak mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibirnya. Sari, yang biasanya keras dan tertutup, tiba-tiba merasa nyaman bercerita tentang kesulitan hidupnya. Tanpa sadar, dia membiarkan Raka masuk ke dalam hatinya. Raka begitu berbeda dengan pria lain yang pernah Sari kenal. Dia penuh perhatian, lembut, dan tampaknya mengerti semua penderitaan yang dia alami. Di sela percakapan mereka, Sari bisa merasakan bahwa Raka melihatnya bukan sebagai wanita miskin dari desa, tetapi sebagai seseorang yang pantas untuk dicintai dan dihormati. Namun, ketika malam semakin larut, kenyataan mulai menyesakkan hati Sari. Dia adalah ibu dari 3 anak. Tak peduli betapa kuatnya godaan kemewahan yang ditawarkan Raka, tanggung jawabnya sebagai seorang ibu selalu menghantui pikirannya. Meski begitu, dalam setiap senyum Raka, dalam setiap sentuhannya yang lembut, Sari semakin terperosok dalam fantasi kehidupan yang jauh dari kenyataan yang selama ini menghimpitnya. Malam itu, Sari merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan dalam waktu yang sangat lama, harapan. Saat pesta berakhir, Raka menawarkan untuk mengantar Sari pulang. Di dalam mobil mewahnya, Sari duduk dengan perasaan canggung namun penuh harap. Di sepanjang perjalanan, mereka berbicara lebih intim, dan Sari tak bisa menahan dirinya untuk tidak membayangkan kehidupan seperti yang dijalani Ratih. Hidup nyaman di bawah naungan pria yang kaya dan penuh cinta. Sesampainya di rumah, sebelum berpisah, Raka memegang tangan Sari dan berbisik, aku ingin bertemu denganmu lagi. Aku ingin lebih mengenalmu." Perkataan itu membuat hati Sari berdebar kencang, seakan-akan Raka adalah pintu menuju kehidupan yang selama ini hanya dia impikan. Namun, ketika Sari memasuki rumahnya yang gelap dan kumuh, semua mimpi itu runtuh seketika. Anak-anaknya tidur saling berpelukan di satu kasur kecil. Tubuh-tubuh kecil mereka terlihat lelah setelah seharian beraktivitas tanpa cukup makan. Pandangan itu menohok hati Sari, membangunkan kenyataan pahit yang selama beberapa jam tadi hampir ia lupakan. Namun, di balik kepedihan itu, ada sesuatu yang baru muncul di dalam hatinya, sebuah keinginan, atau lebih tepatnya sebuah ambisi yang baru saja tumbuh. Sari mulai bertanya-tanya, apakah ini kesempatan untuk keluar dari kehidupan yang menghancurkannya selama ini? Dan jika memang iya, apakah dia bersedia membayar harga yang akan diminta oleh takdir? Beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka, Sari dan Raka semakin sering bertemu. Setiap kali Raka datang menjemput, dia membawa Sari menjauh dari kehidupan yang suram di desa, mengajaknya ke restoran mahal atau tempat-tempat eksklusif yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Di sisi lain, Sari mulai merasakan hidupnya seolah terbagi menjadi 2. Ada kehidupan penuh kemewahan dan kebahagiaan yang ia rasakan bersama Raka, dan ada kenyataan getir yang menunggu di rumah. Ketiga anaknya yang selalu lapar, rumah yang kian bobrok, dan tanggung jawab yang membebaninya. Di antara 2 dunia ini, Sari mulai merasa terbelah. Namun, di setiap pertemuan, ada satu topik yang tak pernah Raka singgung, anak-anak Sari. Raka seolah tak peduli tentang mereka, tak pernah bertanya bagaimana kehidupan Sari sebagai ibu tunggal, atau apakah mereka membutuhkan sesuatu. Meski begitu, pesona Raka begitu kuat, membuat Sari lupa akan kekhawatirannya, meskipun hanya untuk sesaat. Hingga suatu malam, ketika mereka sedang menikmati makan malam mewah di sebuah hotel bintang 5, Raka akhirnya menyentuh topik yang selama ini Sari hindari.
"Sari, kamu tahu, aku sangat mencintaimu," kata Raka lembut, menggenggam tangan Sari. "Aku ingin kita bisa bersama. Aku ingin kamu ada di sisiku selamanya." Mata Sari berbinar mendengar pengakuan itu. Harapan tentang kehidupan yang lebih baik membayang di benaknya. Namun, sebelum dia sempat menjawab, Raka melanjutkan dengan nada yang berbeda. "Tapi, ada satu hal yang perlu kita bicarakan," katanya, suaranya berubah sedikit serius. Aku tidak bisa memiliki beban dari masa lalu. Aku ingin memulai hidup yang baru denganmu, tanpa ada hal yang menghambat kita. Kamu mengerti, kan?" Sari tertegun, hatinya seolah tertusuk. Kalimat itu terngiang di telinganya. Beban dari masa lalu? Apakah yang dimaksud Raka adalah anak-anaknya? Pikirannya berputar, tetapi dia tidak berani bertanya langsung. Hatinya berdebar, ketakutan mulai menyusup ke dalam benaknya. Dia telah merasakan kebahagiaan bersama Raka, sebuah kehidupan yang jauh dari penderitaan. Namun kini dia dihadapkan pada kenyataan yang mengerikan. Raka, pria yang begitu ia cintai dan dambakan, tampaknya tak ingin menerima anak-anaknya. Setelah beberapa saat, Sari memberanikan diri untuk bertanya, meskipun suaranya bergetar. "Apa maksudmu, Raka?" "Anak-anak, mereka bagian dari hidupku," katanya, meskipun dalam hatinya dia sudah tahu jawabannya. Wajah Raka mengeras sedikit, seolah tak ingin membahas hal itu lebih lanjut. "Aku paham, tapi kita bicara soal hidup kita ke depan. Aku ingin kita bebas, Sari. Aku ingin bisa mengajakmu kemana saja tanpa terikat oleh tanggung jawab lain. Anak-anak itu, mereka akan membebani kita, membuat kita terikat pada hal-hal yang tidak perlu. Kita bisa hidup bahagia bersama, hanya kau dan aku." Hati Sari hancur mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin Raka yang begitu mencintainya tidak bisa menerima buah hatinya? Dia mulai menangis dalam diam, meski berusaha menahan air matanya di depan Raka. Di satu sisi, Sari merasa dirinya telah menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Raka adalah jawaban dari setiap mimpi yang ia inginkan. Keluar dari kemiskinan, menjalani hidup yang layak, dan merasa dicintai. Namun, di sisi lain, Raka menginginkan sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang tak pernah terpikirkan oleh Sari untuk dilepaskan, anak-anaknya. Hari-hari setelah percakapan itu dipenuhi kegelisahan. Sari mulai merasakan adanya jarak yang tak terlihat antara dirinya dan anak-anaknya. Setiap kali dia memandang mereka, ada perasaan bersalah yang menyelinap, karena di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai terbentuk. Anak-anak itu adalah segalanya bagi Sari, tetapi tawaran Raka terlalu menggiurkan. Setiap kali dia kembali ke kehidupan sederhana di desa, rumahnya yang reot dan suara perut anak-anaknya yang lapar semakin mengingatkan bahwa kemiskinan ini akan terus ada kecuali dia membuat perubahan besar. Suatu malam, Sari mencoba bicara dengan Ayu. "Nak, ibu ingin kamu tahu, ibu hanya ingin yang terbaik untuk kalian. Kalau nanti ibu punya kesempatan untuk hidup lebih baik, ibu akan mengambilnya. Kalian pasti mengerti, kan?" Ayu, yang masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya, hanya mengangguk polos. Namun, kata-kata itu seolah menekan lebih dalam di hati Sari. Bagaimana mungkin dia meminta pengertian dari anak-anaknya, ketika dia sendiri bahkan tidak yakin dengan apa yang dia rasakan? Dalam hatinya, Sari tahu bahwa Raka tidak akan pernah benar-benar menerima mereka. Sebuah keputusan besar menghantui pikirannya, membayangi setiap langkahnya. Apakah dia siap mengorbankan buah hatinya demi kehidupan yang selama ini ia idamkan? Tekanan semakin kuat,
Dan di tengah dilema yang menghancurkan, Sari mulai menyadari bahwa cinta yang selama ini dia dambakan mungkin menuntut harga yang lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Hari-hari berlalu, dan kegelisahan semakin mencekam hati Sari. Setiap kali dia memandangi wajah-wajah anak-anaknya yang polos, sebuah perasaan bersalah semakin membuncah dalam dirinya. Sari tahu dia dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat. Di satu sisi, ada cinta dan kehidupan mewah bersama Raka yang bisa menyelamatkannya dari jerat kemiskinan. Di sisi lain, ada anak-anaknya yang selama ini menjadi satu-satunya alasan dia bertahan hidup. Tapi rasa putus asa terus menghantam Sari dari berbagai arah, dan bayangan tentang kehidupan penuh kesulitan semakin menenggelamkannya dalam dilema yang menghancurkan. Pada suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Sari duduk sendirian di sudut rumahnya yang dingin. Pandangannya kosong, pikirannya penuh dengan percakapan-percakapan yang selama ini menghantui. Dia memikirkan janji-janji Raka tentang kehidupan yang jauh dari kesulitan. Anak-anak akan lebih bahagia dengan orang lain yang bisa merawat mereka, pikirnya dengan getir. Mungkin ada keluarga yang bisa memberi mereka kehidupan yang lebih baik daripada yang bisa aku berikan. Sari mulai mempertimbangkan ide yang bahkan tidak pernah terlintas dalam benaknya sebelumnya, menyerahkan anak-anaknya. Keputusan itu menghancurkan hatinya, tetapi dia semakin merasa tidak ada pilihan lain. Keesokan harinya, Sari menemui Raka di sebuah restoran. Wajahnya tampak tegang. "Aku sudah memikirkan apa yang kamu katakan, Raka," katanya pelan, suaranya bergetar. "Kalau kita ingin bersama, aku bersedia melepas anak-anak. Aku tahu ini keputusan yang sulit, tapi mereka akan lebih baik tanpa aku. Aku ingin mereka bahagia, dan aku juga ingin hidup bahagia bersama kamu." Meski kata-kata itu terdengar mengerikan, Sari mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan terbaik bagi semua pihak. Raka mendengarkan dengan tenang, tanpa menunjukkan emosi yang jelas. Dia mengangguk pelan, seolah menyetujui keputusan yang telah dibuat oleh Sari. "Ini keputusan yang bijak, Sari. Aku tahu ini sulit, tapi aku berjanji, kamu tidak akan menyesal. Kita akan hidup bahagia bersama," ucap Raka dengan nada yang meyakinkan, namun dingin. Meski Sari berharap ada sedikit belas kasih atau dukungan dari Raka, dia menyadari bahwa pria itu lebih tertarik pada hubungan mereka daripada perasaannya tentang anak-anak. Namun, keputusannya sudah bulat, dan tak ada jalan kembali. Selama beberapa hari berikutnya, Sari mulai merencanakan langkah-langkah yang perlu dia ambil. Dia mencari keluarga angkat yang dapat merawat anak-anaknya dengan baik. Proses itu membuatnya semakin hancur setiap kali dia berbicara dengan orang-orang yang tertarik mengadopsi anak-anaknya. Saat bertemu dengan pasangan yang tampaknya kaya dan baik hati, Sari menahan tangis. Dia tahu mereka bisa memberikan kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang dia mampu. Namun, perasaan bersalah dan rasa sakit begitu mendalam hingga Sari hampir tidak bisa bernapas. Pada malam terakhir sebelum keputusan itu terlaksana, Sari berusaha sekuat tenaga untuk tetap kuat. Dia memasak makan malam terbaik yang bisa dia buat untuk anak-anaknya. Meskipun sederhana, Sari ingin memberikan kenangan indah terakhir bagi mereka. Saat mereka makan bersama di lantai, tawa anak-anaknya membuat hati Sari terasa pecah. Ayu, Bima, dan Dian begitu gembira, seolah mereka tak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka bersama sebagai keluarga. Dalam keheningan yang mencekam, Sari menyembunyikan tangisannya, menyadari bahwa dia akan segera kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Ketika malam semakin larut, Sari memeluk anak-anaknya satu persatu. "Ibu sayang kalian,
bisiknya sambil menahan air mata. Ingatlah bahwa ibu melakukan ini karena ibu ingin kalian bahagia. Kalian akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ayu, dengan tatapan penuh kepolosan, memeluk Sari erat-erat. Ibu akan selalu bersama kami, kan? Tanyanya dengan polos, tidak menyadari keputusan berat yang telah dibuat ibunya. Sari hanya bisa terdiam, air matanya jatuh, mengalir tanpa henti. Dia tak mampu menjawab pertanyaan sederhana itu. Saat pagi tiba, Sari berdiri di depan rumah dengan ketiga anaknya di sisinya, menunggu kedatangan keluarga angkat yang akan menjemput mereka. Hatinya terasa seperti dirobek, setiap detik terasa bagaikan tusukan pisau yang semakin dalam. Saat mobil mewah berhenti di depan rumah mereka, Sari menelan tangisnya dan membantu anak-anaknya masuk ke dalam mobil, satu persatu. Ketika pintu mobil tertutup dan kendaraan itu mulai melaju pergi, Sari jatuh berlutut di tanah, menangis terisak. Di dalam hatinya, Sari tahu bahwa meski dia telah memilih jalan yang diharapkan membawa kebahagiaan, dia juga telah kehilangan bagian dari jiwanya yang tak akan pernah kembali. Kini, dia berdiri sendirian, di ambang kehidupan barunya bersama Raka, namun dengan hati yang hancur. Apakah kebahagiaan yang dijanjikan benar-benar akan terwujud? Atau apakah harga yang telah dia bayar terlalu besar untuk ditanggung? Setelah menyerahkan anak-anaknya, Sari memasuki fase baru dalam hidupnya, sebuah kehidupan yang selama ini ia impikan bersama Raka. Mereka mulai tinggal di sebuah rumah mewah di kota, penuh dengan segala fasilitas yang tak pernah terbayangkan oleh Sari sebelumnya. Namun, meskipun kini dikelilingi oleh kemewahan, ada kehampaan yang menghantui setiap sudut rumah itu. Senyuman Sari kerap kali hanya menjadi topeng untuk menutupi luka dalam hatinya. Dan di setiap keheningan, dia mendengar suara tawa dan tangis anak-anaknya yang tak lagi ada di dekatnya. Raka, yang dulunya begitu mempesona, kini mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Meski tetap memberikan segalanya yang Sari butuhkan secara materi, perhatian dan kehangatan yang pernah membuat Sari jatuh cinta perlahan memudar. Raka seringkali sibuk dengan urusan bisnisnya, meninggalkan Sari sendirian di rumah besar mereka. Raka juga semakin jarang menanyakan kabar Sari, apalagi membicarakan tentang perasaan atau masa depan mereka. Sari mulai merasakan, meski ia kini hidup di dalam istana, ia sebenarnya adalah seorang tawanan, terkurung dalam kemewahan tanpa cinta yang sejati. Setiap malam, Sari merasakan kehampaan yang semakin mendalam. Di ruangan luas yang dingin, meski dikelilingi oleh perabotan mahal, Sari merasakan dirinya semakin jauh dari kebahagiaan yang dulu ia harapkan. Raka, yang dulunya berjanji akan membuatnya bahagia, kini tampak semakin jauh dari kehidupan pribadinya. Malam-malam yang dulu dipenuhi dengan percakapan mesra kini digantikan oleh kesendirian. Sari mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah harga yang telah ia bayar sebanding dengan apa yang ia dapatkan? Apakah pengorbanannya untuk melepas anak-anaknya benar-benar membawa kebahagiaan? Pada suatu malam, setelah Raka pulang terlambat seperti biasa, Sari memberanikan diri untuk berbicara. Raka, apakah ini yang kita inginkan? Aku merasa aku kehilangan sesuatu. Aku tidak merasakan kebahagiaan seperti yang kau janjikan, ucapnya dengan suara bergetar. Raka, yang sedang sibuk membuka jasnya, hanya menoleh sebentar tanpa menunjukkan banyak emosi. Kamu sudah memiliki segalanya, Sari. Apalagi yang kamu inginkan? Jawabnya dingin. Jawaban itu menohok hati Sari. Bagi Raka, kebahagiaan tampaknya hanya soal materi. Namun bagi Sari, ada lubang besar yang tak bisa diisi oleh uang ataupun kemewahan. Sejak percakapan itu, Sari semakin merasa terasing di dunia yang dulu begitu ia idamkan.
Dia mulai memikirkan anak-anaknya setiap saat. Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka bahagia dengan keluarga baru mereka? Sari pernah meyakinkan dirinya bahwa keputusan itu adalah untuk kebaikan mereka. Tetapi semakin lama, keyakinan itu semakin luntur.